Ya, halo teman-teman. Salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel saya ini ya. Kita doakan teman-teman yang menonton biar diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan selalu rezeki yang melimpah, dan juga teman-teman dilancarkan dalam segala aktivitas dan rutinitasnya. Amin, amin, amin. Doa kita bersama. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau mereview aja ya, sebetulnya ya, mau mereview aki ini, aki merek Panasonic. Saya memang lagi butuh aki juga untuk mobil, karena mobil saya akinya sudah lama tidak ada ya teman-teman, karena memang rusak juga, karena sudah pemakaian 3 tahun lebih. Jadi aki lama saya sudah nggak bisa dipakai. Terus saya mau beli aki baru, tapi waduh lumayan harga aki kan. Nah, tidak sengaja tadi saya dapat barang ini ya teman-teman ya. Jadi ada yang menjual ke saya aki ini teman-teman. Namun dengan kondisi tidak ada strum ya. Jadi sama sekali tidak ada strum. Dan menurut cerita yang punya sebelumnya, memang aki ini sudah drop dan pemiliknya sudah memberikan aki yang baru untuk mobilnya. Nah, tapi saya bersyukur karena saya coba untuk memperbaiki, ternyata bisa ya teman-teman, berhasil ya. Nah, jadi teman-teman yang punya aki yang mungkin sama seperti ini, yang mungkin sekarang lagi ngedrop ya akinya, kebayang ingin beli aki baru ya, cuman memang harganya lumayan. Kalau yang tipe ini mungkin 1,3 ya kira-kira ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Karena ini coba kita lihat tipenya. (85D26L) 12 volt 70 Ah. Ini biasanya buat Honda ya teman-teman ya. Ini kalau nggak si HRV atau yang lainnya ya, yang punya tipe begini. Oke teman-teman, jadi saya mau review aja di sini ya. Buat teman-teman simak aja sampai selesai video ini. Barangkali nanti setelah menonton ini bisa lagi teman-teman mendapat pengalaman baru. Jadi bisa teman-teman juga untuk praktek ya. Jadi sekalian nanti saya coba jelaskan kepada teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon dukungan ya teman-teman ya untuk channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe. Mohon dukungannya untuk channel ini ya teman-teman ya. Tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa menghidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi pada awal aki ini datang ya teman-teman ya. Ini kan ada di sini tuh ada indikator ya, ada lihat ya, ini ada indikator kan. Nah, kalau teman-teman lihat kan sekarang udah biru nih. Ya, ini indikatornya udah biru kan. Nah, pertama kali datang aki ini kemarin pas saya beli ya teman-teman ya. Di sini tuh lampunya atau indikatornya tuh putih ya teman-teman ya. Jadi putih. Nah, biasanya kalau putih itu kan dia air akinya tawar ya teman-teman ya. Cuman karena ini tidak ada kelihatan untuk pengisian air aki ya teman-teman, bisa lihat ya, ini nggak ada tempat pengisian air aki kan. Jadi boleh dibilang ini mungkin masuk kategori aki kering, sekalipun memang aki kering itu juga ada airnya ya kan dalamnya. Cuman ada yang model paten ya teman-teman ya. Saya coba buka di sini ya teman-teman ya, ini udah agak kebuka, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di balik sini tuh ternyata ada untuk pengisian air aki ya, nih di sini ya. Nih ya, nah ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kan bisa kita buka ya. Kita bisa buka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya teman-teman. Coba saya buka satu ya. Saya buka satu. Nah, biasanya ini yang terjadi itu air aki lamanya sudah tawar ya dong. Ini dalamnya ada air ya teman-teman ya. Air aki. Nah, jadi karena saya lihat di sini ada tempat untuk pengisian air aki, nah jadi saya coba untuk kuras. Akhirnya ini saya keluarkan semua air aki yang lamanya, saya tuang semua, saya buang ya air aki lamanya. Memang betul ya teman-teman ya, pada saat dibuang itu sudah nggak ada lagi mengandung strumnya ya. Biasanya kan kalau air aki masih ada strumnya itu sampai
ngegolak-golak gitu ya, ada reaksi lah gitu ya, reaksi dari air aki itu. Ini nggak ada, jadi kayak air biasa aja. Jadi saya ambil kesimpulan ini kemungkinan air akinya tawar ya teman-teman ya. Hanya pemilik mobil sebelumnya sudah nggak mau lagi diapa-apain, nggak mau diservis, karena dia kan taunya mungkin aki kering ya, karena memang ini kehalangan ini ya. Mungkin dia tahu, atau mungkin memang dia tahu juga, cuman dia mau ganti baru. Ya udahlah, nggak apa-apa, memang rezeki saya berarti kan gitu. Kalau beli baru ini 1,3an ya, kurang lebih ya kira-kira ya teman-teman ya. Terus saya beli ini ya, jadi saya beli satu set ya. Saya beli kemarin satu kantong plastik gede itu aki Sure kayak gini, kepalanya warna merah, tutupnya 1 2 3 4 5 6. Jadi terpakainya coba ya, 1 ini udah kosong, 2 udah kosong. Nah yang ketiga ini hampir semua ya. Kalau akinya memang betul-betul aki basah baru kan nanti diisi, biasanya itu habis semua ya. Tapi karena ini kita hanya untuk nguras di sini nambah, jadi cuma habis itu ya, 1 2 hampir 3, katakan 3 lah teman-teman ya. Karena kita kan tidak boleh mengisi sampai full ya, ada batas maksimalnya. Nah jadi saya kemarin saya kuras semua ini, airnya saya buang ya. Terus saya diamkan sebentar, kira-kira 30 menit. Lalu saya coba bersihkan ya menggunakan air hangat atau air panas, sedikit agak panas ya. Ternyata emang benar ya teman-teman ya. Jadi dalamnya itu banyak sekali kotoran, agak hitam-hitam gitu ya pada saat dibuangnya. Nah, terus setelah itu saya diamkan kurang lebih 1-2 jam ya. Jadi bekas air lamanya sampai betul-betul habis di dalam. Terus saya tambahkan lah ini ya, ini udah kosong kan. Saya isi, masih sisa 3 lagi, masih full ini. Ini masih full, masih segel. Jadi cuma pakai segini aja. Nah, terus setelah itu saya cas. Nah, saya cas kurang lebih sekitar 4 jam saya cas ya. Nah, setelah saya cas setelah 4 jam, nah ini indikatornya berubah jadi biru. Ya. Nah, tandanya aki ini dalam kondisi setrumnya full ya. Jadi sudah siap dipakai gitu teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba tes ya strumnya ya. Kita gunakan tes pen DC aja. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Taruh di min, kita tes ya. Ya, kita tes pen ya teman-teman ya. Nah, ini full ya teman-teman ya, ini full. Sekarang coba kita buka di sini. Ini yang paling tinggi ya. Kita buka, coba kita masukin tes pen, nyala nggak? Nah, nyala ya, ini di lubang ya teman-teman ya. Coba yang sini. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita semuanya ini ada ya teman-teman strumnya ya. Jadi sampai kecil, kalau yang ini kecil sekali. Lalu teman-teman setelah itu saya coba memasangkan aki ini ke mobil ya, untuk mencari tahu apakah memang betul aki ini betul-betul bisa digunakan ya. Jadi saya tes ke mobil, saya langsung coba untuk menghidupkannya. Saya biarkan mesinnya hidup, saya panaskan kurang lebih 1 jam ya. Jadi mesinnya saya biarin hidup sampai 1 jam. Saya nyalakan terus, pengen tahu nih kalau misalnya setelah 1 jam itu kita starter lagi bisa enggak, ya kan? Takutnya ini start awal aja nih, setelah itu nggak bisa. Nah, setelah 1 jam kemudian saya coba starter lagi, ternyata bisa teman-teman, nyala langsung greng gitu ya. Saya coba lagi matiin, saya coba lagi sampai 3 kali 4 kali masih oke ya. Nah, saya belum sampai situ juga, saya tunggu sampai besok paginya teman-teman. Jadi ini udah hari ke-2 ya dari pertama saya coba perbaiki ini ya. Untuk hari ini udah hari kedua teman-teman ya. Nah, tadi pagi saya tes ya di mobil, saya coba hidupkan. Nah, pada waktu saya hidupkan ternyata langsung bisa start ya teman-temannya, jadi kuat ya, jadi langsung ngangkat gitu teman-teman. Nah, jadi sampai saat ini aki yang ini sudah tidak dipakai sama orangnya, sudah diganti baru. Sampai saat ini saya masih pakai ya teman-temannya, tapi memang ini saya lepas dari mobil karena mobilnya parkirnya agak jauh, saya susah ngejelasin di sana, jadi saya copot bawa ke rumah aja. Nah, jadi buat teman-teman yang punya aki yang sama jenisnya ya teman-teman ya, yang mungkin seperti ini, yang kelihatannya di sini kan ketutup, jadi nggak kelihatan jelas ada buat pengisian kan. Nah, coba buka di sini, mungkin di sini ada buat pembuangan airnya ya teman-teman ya. Nah, coba dikuras, jadi lakukan seperti saya lakukan tadi, kurang lebih seperti itu. Karena ini kan saya sudah berhasil, saya hanya mereview aja teman-teman ya. Namun kalaupun teman-teman lihat kondisi akinya dulu ya, maksudnya gini,
lihat dulu kondisi akinya. Kalau misalnya di sini sudah ada kayak agak bocor ya, sudah agak basah misalnya gitu ya. Nih di sini kepala aki, apakah itu plus atau min ya, itu nggak usah di servis teman-teman ya, karena takutnya memang ini sudah agak parah gitu ya. Terus kemudian lihat dari fisik body juga, kalau di samping sini sudah mulai agak gelembung ya, kiri kanan gitu agak gelembung gitu ya. Nah itu sebaiknya nggak usah teman-teman. Tapi kalau seumpamanya ciri-ciri fisiknya masih kelihatannya masih bagus ya, di sininya masih kering, ini kan cakep ya, nih masih kering banget, masih bagus. Terus dalamnya kita bisa lihat juga ya, kalau dalamnya itu kan ada sel-selnya ya, plat-plat gitu kan. Kalau itu udah hancur, udah retak ya kan, lebih baik jangan ya teman-teman ya. Teman-teman nanti sia-sia aja ganti beli. Ini ada beli 1 2 3 6 ini beli 50.000 ya teman-teman ya semua ini ya, karena ini kan akesir ya. Jadi kalau teman-teman mau coba nanti pakai yang warna merah aja, atau yang sama jenisnya seperti ini nggak apa-apa. Ada juga yang atasnya warna biru tapi akesir ya, jadi bukan air aki biasa. Kalau air aki biasa mungkin nggak bisa ya teman-teman ya, karena nggak ada struknya sama sekali. Nah jadi ciri-cirinya gitu aja. Jadi ciri-ciri fisik masih bagus, kemudian kita cek sel di dalam sini masih kiranya bisa. Nah teman-teman boleh praktek apa yang saya bikin ini. Nah mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya, karena kan beli aki lumayan harganya ya kan. Nah dan dengan demikian kita juga mesti ngecek pengisian mobil kita ya. Jadi dinamo ampernya kita cek pengisiannya harus oke, tidak boleh oversupply, supaya akinya nanti dipakai tetap awet. Terus kalau misalnya dipakai mobil di parkir lama ya, nggak dihidup-hidupin gitu ya, lebih baik cabut salah satu kabelnya supaya mobil maksudnya supaya akinya tetap strumnya ada. Kalau ditempel terus sampai seminggu nggak dihidupin, nah nanti bisa habis kan, mungkin ada pemakaian alarm mobil atau lain-lain ya, jadi bisa keambil strum yang ada dalam aki ini teman-teman, sehingga nanti pada saat kita start nggak kuat. Nah teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya cuma mereview ini aja buat teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman seputar aki Panasonic ini ya. Untuk aki yang lain saya nggak tahu, tapi saya hanya menceritakan atau mereview apa yang sudah saya praktik dan berhasil teman-teman ya. Ini aki sudah berhasil hidup dan sudah sip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai ketemu lagi teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you, bye.